pura atau wihara daripada duduk di tengah tari-tarian. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia mendirikan banyak tempat ibadah, memperbaiki pura dan wihara, serta mendukung penulisan karya sastra agar sejarah Majapahit tidak lenyap. Banyak kakawin ditulis kembali, silsilah raja dipelihara dan naskah hukum diperbaharui. Namun tubuhnya semakin rapuh. Usia belum tua, tetapi ia sudah terlihat letih. Pada tahun 1447, Ratu Suhita menghembuskan napas terakhir di istana. Rakyat berduka, para bere meratap dan istana Majapahit kehilangan cahaya. Epilog, warisan Suhita. Ratu Suhita meninggalkan warisan yang berbeda dari leluhurnya. Ia bukan penaruk seperti Raden Wijaya, bukan penguasa yang meluaskan wilayah seperti Hayam Wuruk, bukan pula seorang patih besar seperti Gajah Mada, namun ia adalah penyembuh luka. Ia mempersatukan keluarga yang terpecah, meredakan dendam, dan menjaga Majapahit tetap berdiri di tengah badai. Ia adalah menyala terakhir pelita Majapahit, sebelum perlahan-lahan kerajaan itu redup ditelan waktu. Namanya abadi dalam naskah kuno, kidung rakyat, dan bisik-bisik legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut. Suhita, sang Ratu Agung dalam badai, telah menjadi ibu yang menjaga anak-anaknya, meski kerajaan itu kelak runtuh. Tamat. Warisan Ratu Suhita, nyala terakhir Majapahit. Ketika Ratu Suhita menutup mata untuk selamanya pada tahun 1447, istana Majapahit diselimuti kesunyian. Ia wafat tanpa meninggalkan keturunan, namun jejak yang ia ukir di tanah Jawa dan seluruh wilayah kerajaan jauh lebih abadi daripada darah pewaris. Ia bukan raja besar penakluk wilayah, bukan pula penguasa yang menorehkan kebijakan ekonomi luas seperti leluhurnya. Namun warisan Suhita justru terletak pada kebijaksanaannya, merawat sisa-sisa kejayaan dan mengobati luka yang ditinggalkan perang saudara. Satu, ratu yang menyatukan luka Paregreg. Perang Paregreg telah memecah Majapahit menjadi dua, antara ayahnya, Wikramawardhana, dan pamannya Brewirabumi. Puluhan tahun dendam itu membakar, membuat rakyat terbelah, bangsawan saling curiga, dan istana kehilangan wibawanya. Suhita dengan hati seorang ibu, memilih jalan yang tidak ditempuh para pendahulunya. Ia memaafkan. Ia mengangkat nama Brewirabumi kembali, memberi penghormatan yang layak, bahkan merangkul keturunannya untuk kembali ke pusat istana. Dengan langkah itu, ia menutup luka lama dan membuat Majapahit kembali bernafas. Warisan ini adalah warisan rekonsiliasi bahwa kerajaan bisa bertahan bukan dengan darah, melainkan dengan pengampunan. Dua, menjadi pelindung keragaman. Majapahit sejak awal adalah tanah persilangan Hindu, Buddha, dan mulai masuk pengaruh Islam dari pesisir utara. Namun di masa Suhita, ketegangan agama kerap muncul. Pemberontakan Patih Gajah adalah bukti nyata bagaimana agama bisa dijadikan senjata politik. Suhita menolak itu semua. Ia menegakkan prinsip bahwa Majapahit adalah payung besar, tempat semua keyakinan boleh